رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من كرامته آمين يا رب العالمين. Bab dzarfi zamani wa dzarfil makani. Setelah kita kemarin membaca masdar atau bab yang menerangkan tentang masdar, kita ini baca bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzarfuz zamani huwa, dzaraf zaman adalah ismun az-zamani, isim yang menunjukkan keterangan. Al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi yang mengandung makna fi. Jadi dzaraf zaman itu terkandung di dalamnya makna fi. Fi itu ya namanya zaman, jadi kata-kata keterangan waktu. Nahwu al-yaum, seperti kata al-yaum, wal-lailatu, wa ghadwatu, wa bukratu, wa sahran, wa gadan, wa utmatan, wa subahan, wa masaan, wa abadan, wa amdan, wa hainan, wa ma asbaha ila dhalik. Itu adalah contoh-contoh huruf dzaraf atau huruf yang memiliki makna dzaraf zaman. Wa dzarful makani, dan dzaraf makan huwa adalah ismul al-makan, kata keterangan tempat, al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi dengan kira-kira maknanya fi juga. Cuma fi-nya fi makan, kalau zaman itu fi zaman. Nahwus contohnya kata amama, wa khalfa, wa kudama, wa wara'a, wa fawqa, wa tahta, wa inda, wa ma'a, wa iza'a, wa hida'a, wa tilqa'a, wa thamma, wa huna, wa ma'asbaha ila dzalik. Itulah contoh-contoh kata atau ya huruf yang memiliki makna dzaraf makan, kata keterangan tempat. Pertanyaan berikutnya, apa sih sesungguhnya makna dzaraf dalam perspektif tasawuf atau kajian sufi? I'lam, ketahuilah, annal wujuda, sesungguhnya wujud, al-mutajalli yang tampak, bihi karena wujud itu, kulluhu sesungguhnya semuanya adalah dzurufun tempat, wa awaniyun dan wadah, li asraril ma'ani bagi rahasia-rahasia maknawi. Jadi apapun atau segala yang wujud yang tampak di muka bumi ini adalah tempatnya, wadahnya rahasia maknawi. Jadi kalau ingin mengetahui rahasia maknawi, rahasia ilahi, itu tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah di mana? Di dzuruf, di awani, di segala yang tampak, segala yang mewujud di alam semesta ini. Walidzalik, oleh karena itu, qala at-Tastari, Syekh at-Tastari mengatakan, la tangdur ilal awani. La tangdur, janganlah kau melihat, ilal awani, semata pada wadahnya, pada tempatnya. Kamu jangan hanya melihat tempatnya, jangan hanya melihat wadahnya. Bisa jadi kalau hanya melihat wadah, melihat tempat, kita mencela ya, kita membuli kalau bahasa sekarang. Wahodi bahral ma'ani, wahodi, dan ceburkanlah dirimu atau masukkanlah dirimu, bahral ma'ani, dalam samudra makna. La'allaka, supaya kamu atau siapa tahu kamu, taroni,
melihat aku Allah. Jadi jangan hanya melihat alam semesta, langit, bulan dan lain-lain ini physically, kamu harus masuk ke dalamnya. Kamu harus masuk kepada samudra maknawinya, esensinya. Karena dengan demikian, la'allaka tarani, kamu akan mampu melihatku Allah. Wal awani, dan tempat-tempat atau wadah-wadah itu ainul ma'ani, adalah esensi atau hakikat maknawi. Ini kayak dua sisi mata uang ya. Sisi yang satu mewujud ada karena sisi yang lain. Kita tidak akan pernah bisa menyingkap asrarul ma'ani, rahasia-rahasia maknawi, tanpa media, tanpa instrumen awani. Jadi maknawi itu akan didapatkan kalau kita melihat yang awani. Tetapi jangan berhenti melihat wadahnya, harus dilanjutkan untuk menyingkap di balik wadah itu supaya kita mampu melihat kuasa Allah. Idh la tasniyata fil wujud. Idh karena la tasniyata, tidak ada penggandaan, tidak ada tidak ada duanya itu. Fil wujud, di dalam sebuah wujud. Walidzalika la'idon, oleh karena itu Syekh At-Tastari juga mengatakan nutki min khalfi tilkal awani wa inni daimun kullal awani. Nutki, ucapanku ucapanku min tilkal awani adalah dari belakang wadah atau belakang ya tempat itu, atau maksudnya dibalik ucapanku itu, dibalik apa yang ada di dalam wadah atau tempat itu. Wa ini daimun, dan saya selalu kullal awani, ada pada setiap tempat. Ya, seperti cahaya itu akan memantulkan bayangan. Tidak akan pernah mungkin muncul bayangan tanpa ada cahaya. Itulah gambaran ma'ani sama awani. Untuk melihat ma'ani perlu instrumen awani. Untuk mendapatkan makna atau zat yang makna, untuk menyingkap rahasia-rahasia ilahi perlu instrumen wadah, atau ya instrumennya adalah alam semesta ini. Fal kaunu kulluhu kasal jati. Fal kaunu, alam semesta ini, kulluhu semuanya, kasal jati seperti es atau seperti salju. Wasal jatu dhahiruha, salju itu lahirnya, fisiknya, saljatun jamidatun, adalah es atau salju yang jamidah, beku. Wabatinuha, batinnya atau hakikatnya, ma'un mani'un, adalah air yang cair. Kan kita tidak bukti cair apa ya, es itu kan akan mencair dengan sendirinya. Tapi es itu kan keras kalau masih dalam bentuk es ya, atau salju. Tapi sesungguhnya esensi es itu apa sih?
Esensi es kan air, bukan es yang membeku yang keras itu. Itu bukan esensi. Alam semesta ini bukan esensi. Alam semesta yang kita lihat itu yang keras ya, yang tampak secara lahir ya, itu ya seperti es salju itu lahiriahnya. Tapi sejatinya atau hakikatnya dia tidak sekeras yang kita lihat itu, Jar. Wa kadzalika al-kaunu. Begitu juga alam semesta ini, zahiruhu lahirnya, mukawwanun, katsifun adalah alam semesta, katsifun yang tebal. Wa batinuhu dan esensinya, batinnya, sirun latifun adalah rahasia yang lembut. Itu alam semesta. Zohiruhu lahirnya kaunun berupa alam semesta. Wa haqiqatuhu sedangkan hakikatnya adalah mukawwinun adalah sang pencipta alam. Alam semesta ini ya lahirnya tapi esensinya adalah sang pencipta itu sendiri. Kayak orang bikin meja bagus. Kalau banyak orang memuja, kalau apa mejanya itu bagus, kira-kira pertanyaannya itu esensi yang dipuja itu mejanya atau pembuat meja? Pasti jawabannya adalah pembuat meja. Karena apa unsur yang paling penting itu bukan lahiriahnya tetapi batiniahnya. Wa fi dzalika yaqulu al-Jili radhiyallahu taala anhu fi ainiyatihi. Oleh karena itu Syekh al-Jili dalam ainiyahnya mengatakan wa mal kaunu fit timsali illa kasal jati wa anta biha al-ma'ul ladzi huwa tabi'un. Wa mal kaunu dan tidak ada alam semesta ini fit timsali dalam permisalannya, dalam perumpamaannya, illa kasal jadin, kecuali sebagaimana salju. Jadi alam semesta ini perumpamaannya atau laksana seperti salju. Wa anta biha wa anta dan engkau biha di salju itu al-ma'u. Esensinya adalah air. Alladzi yang huwa tabi'un. Maaf, nabi'un. Yang memancar. Jadi bukan kebekuannya. Sama kalau kita beli es, kan masih diberi esnya bukan yang cair. Tapi yang masih beku. Tapi kan kita nggak pernah protes. Saya mau beli es kok dikasih yang beku. Justru kalau kita dikasih yang cair protes. Beli es teh misalnya, kan yang dimasukkan dalam tehnya itu apa? Potongan-potongan es yang masih beku. Tapi kita nggak protes. Kenapa? Meskipun beku keras, kita yakin es itu akan cair menyatu dengan air. Dan itu bisa dinikmati. Sama alam semesta ini, meskipun kelihatan kokoh, keras, tapi sebetulnya esensinya bukan itu. Karena alam semesta yang keras itu hanya pantulan saja. Esensinya kelembutan, rahasia, makna yang lembut. Wa masalju illa wa masalju fi tahqiqina ghairi ma'ihi wa ghairiyati hukmi ta'atihi syara'i'i. Wa masalju dan
apa eh, apa-apa yang ada dalam es itu fi tahqiqina wa masal maaf wa masalju dan tidak ada apa salju atau es fi tahqiqiha di dalam penegasannya ghairu ma'ihi kecuali hanya air. Jadi kalau Anda apa namanya beli es itu kan yang Anda maksud bukan es yang bekunya, tetapi apa? Nanti endingnya tujuannya adalah air atau cairan dari es itu. Kemudian jadi cair dan bisa diminum. Lah orang itu sebaiknya menjadikan alam semesta ini selayaknya es. Menjadikan apa yang Allah ciptakan ini selayaknya es. Apa maknanya menjadikan yang ada ini selayaknya es? Yang kita lihat, yang kita rasakan, dan kita ketemu sehari-hari, yang kita hidup di sana, bentuknya apapun, baik binatang, tumbuhan, atau apapun yang kita temui, itu sesungguhnya kita tidak ingin itu. Bukan itu yang kita cari. Gitu. Kita beli es bukan perongkolannya ya, bukan apa namanya barang yang kecil-kecil itu. Tapi apa yang kita tunggu, yang kita cari adalah yang beku itu menjadi cair. Alam semesta yang ada ini layaknya es, ya kita terima. Tetapi sebetulnya yang kita cari dan kita tunggu bukan itu. Melainkan apa? Melainkan adalah kelatifan, kelembutan. Kelembutan dari apa? Kelembutan dari ejawantah dari alam semesta ini. Wa ghairiyati hukmin dan perubahan apa hukum ya, perubahan ya hukum. Da'tuhu syara'i itu adalah urusan syara'i, syariat. Jadi secara fisik syariatnya bisa saja berubah-ubah. Alam ini bisa saja berubah-ubah sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Tetapi itu sesungguhnya itu hanya syariatnya saja. Itu hanya kaunnya saja. Tetapi atau misalnya bentuk es itu bisa berubah-ubah, bisa apa namanya tidak tetap. Tapi cairnya itulah yang tetap. Berubah menjadi air itulah yang tetap. Alam semesta ini dari waktu-waktu bisa saja berubah karena banyak faktor. Tetapi asraru lutfihi, rahasia-rahasia kelembutan yang ada di dalam alam semesta itu, yaitu wujud Allah, itulah yang tidak akan pernah bisa berubah. Waqala al-Qutbu Ibnu Mashish radhiyallahu an berkata Wali Kutub Ibnu Mashish radhiyallahu an mukhatiban seraya mengatakan liwarisihi bagi warisnya atau bagi ya anak turunnya anaknya Abil Hasan radhiyallahu an yaitu ahli warisnya atau anaknya itu bernama Abil Hasan radhiyallahu an. Ya Abul Hasan, hadid basral iman tajidillaha ta'ala fi kulli syai' wa 'inda kulli syai' wa ma'a kulli syai' wa qabla kulli syai'
wa ba'da kulli syai' wa fawqa kulli syai' wa tahta kulli syai' wa qariban min kulli syai' wa muhitam bi kulli syai'. Ya Abul Hasan, haddid basral iman, haddid, pejamkan, atau bukan, ya tajamkanlah, basral imani, penglihatan keimananmu, atau dalam bahasa tasawuf ya basirahmu, tajamkan, penglihatan hatimu tajamkan. Kenapa? Tajidillaha ta'ala fi kulli syai'. Tajidillaha, maka engkau akan menemukan Allah fi kulli syai', dalam segala hal. Jadi kalau alam semesta, al-kaun, atau yang zahir, atau yang awani, itu bisa dilihat dengan mata fisik kita, tetapi yang ma'ani, tetapi yang latif, itu tidak bisa dilihat dengan mata fisik, melainkan bisa dilihat dengan basiratul iman, dengan penglihatan atau dengan kacamata keimanan. Dengan itu kamu akan mampu melihat, mendapatkan Allah di segala hal, wa inda kulli syai', dan di samping segala sesuatu, wa ma'a kulli syai', dan bersama segala sesuatu, wa qabla kulli syai', dan sebelum segala sesuatu, wa ba'da kulli syai', dan setelah segala sesuatu, wa fawqa kulli syai', di atas segala sesuatu, wa tahta kulli syai', di bawah segala sesuatu, wa qariban min kulli syai', dan dekat dengan segala sesuatu, wa muhitam bi kulli syai', dan terjangkau atau meliputi segala sesuatu. Yaitulah Allah. Segala-galanya itu. Maha segala-galanya. Allah yang maha segala-galanya itu hanya bisa didapatkan dengan apa? Bisa dilihat dengan basril iman. Penglihatan keimanan atau baswirah. Wal muradu, sekarang apa sih yang dimaksud dengan bil qurbi? Dengan kata al-qurb, dekat. Wahuwa adalah wasfuhu, dekat dengan sifatnya. Allah Maha Ar-Rahman, Allah Maha Ar-Rahim, Allah Maha Al-Ghafur, dan lain-lain itu kan asma dan sifat. Wabil ihatoti, dan yang dimaksud dengan ihatoh, melampaui segala hal, menjangkau, meliputi segala hal, ya na'tuhu adalah sifatnya. Wasfun sama anak. Wa'ud, dan lampauilah anizzorfiyati, dari tempat-tempat ini, wal hududi, dan batas-batas ini. Wa'anil amakini, dan dari tempat-tempat, wal jihati, dan arah. Wa'anis suhbati, dan dari pertemanan, wal qurbi, dan kedekatan, fil musafati, dalam jarak. Jadi kalau sudah mampu melihat yang asrarul ma'ani,
rahasia-rahasia maknawi, maka sudah tidak ada lagi jarak, batasan tempat, batasan arah, batasan pertemanan, dan batasan jarak. Sudah tidak ada lagi itu. Wa anid dauri bil makhlukoti, wa anid dauri, dan dari apa, rotasi daur, putaran, bil makhlukoti, bersamaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa mahaqi, dan apa, melebar, wa mahaqil kul, dan melebar ke semuanya, biwasfil awali, dengan sifat Allah maha awal, wal akhiri, dan maha akhir, wal zahiri, dan maha lahir, wal batini, maha batin, wa huwa, wa huwa, dan dia Allah, huwa adalah, huwa ya dia adalah dia, wa huwa. Kana Allahu wa la syai'a ma'u. Kana Allah la syai'a. La syai'a, tidak ada sesuatu ma'ahu yang bersamanya. Wa huwal an, dan dia sekarang Allah ala ma'alaihi kan, sebagaimana adanya. Itu Allah. Jadi tidak ada perubahan apapun. Itulah Allah. Ya, ya al-an ala ma'alaihi kan. Allah itu sebagaimana adanya. Tidak ada perubahan. Qauluhu, di atas tadi disebutkan ya, wa'id anidzarfiyah. Apa sih yang dimaksud ini? Ai wajawaza anidzarfiyah. Maksudnya adalah melampaui dari adzarfiyah, tempat-tempat. Fala ta'taqidu, maka janganlah kamu berkeyakinan. Annal haqqo, sesungguhnya Allah yang maha hak, atau annal haqqo, sesungguhnya Allah, madzrufun, itu terwadahi, li syai'in, terhadap sesuatu, au mahdudin, atau terbatas, bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah itu madzruf, ada pada satu tempat tertentu. Au mahdud, atau Allah itu dibatasi oleh tempat tertentu. Atau Allah itu berdimensi tempat. Jadi nggak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Kalau Allah punya dimensi tempat, itu nanti akan punya konsekuensi lain. Nanti punya konsekuensi dimensi waktu. Kalau punya konsekuensi waktu, berarti Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah yang akan datang bisa dimaknai berbeda-beda. Maka di atas itu al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, gitu ya. Awal akhir ya begitu adanya, lahir batin ya begitu adanya. Li'anna dzarfa, karena sesungguhnya tempat atau ya alam semesta ini, ainul mazrubi, adalah hakikat dari yang atau manifestasi dari yang diwadahi. Jadi kalau ada air ditaruh di galon sama ditaruh di gelas,
gelas itu adalah bagian dari perwakilan dari yang diwadahi. Wazatul ulyatus, dan zat yang luhur amat mencakup kullasyai, segala sesuatu. Wa ahatot, dan mencakupi bikulisyai, terhadap segala sesuatu. Wa muhit wa mahat wujudi kulisyai, dan melebur pada wujud segala sesuatu. Wa fil hikami, dan dalam kitab hikam dijelaskan, diterangkan. Kaifa yahtajibul al-haqqu bisyai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi dhahirun wa mawjudun hadirun. Kaifa yahtajibu, bagaimana mungkin terhijab, terhalangi. Siapa al-haq wa Allah, yang maha hak. Bagaimana mungkin Allah itu terhalangi. Bisyai'in, dengan sesuatu. Walladhi, sedangkan dia Allah. Yahtajibu bihi, sedangkan dia menghijabkan bihi, dengan syai'. Huwa adalah huwa Allah, fihi ada di dalam syai', zahirun secara lahir, wa maujudun dan tampak, hadirun secara dan hadir. Bagaimana mungkin gitulah Allah terhijab, Allah terhalang, padahal Allah itu zahir, Allah itu lahir. Maksudnya lahir ya fisik, nampak. Dan Allah itu maujud dan hadir, datang. Jadi nggak mungkin Allah itu terhijab. Kalau kita belum bisa melihat atau menangkapnya, yang terhijab bukan Allah, tetapi kitalah yang terhijab. Wa qauluhu, dan di atas ada keterangan atau ada ungkapan anid dauri bil makhlukati, dari rotasi-rotasi bersama makhluk-makhluk. I'lam, ketahuilah. Annal asroro, sesungguhnya rahasia-rahasia. Al-latifata, yang lembut. Al-baqiyata, yang baqi, yang terjaga. Ala kanzi tiha, terhadap ketersimpanannya. La syaka, maka tidak perlu diragukan. Innaha, sesungguhnya kanziyah. Muhitun, melingkupi, mencakup. Bil anwari, dengan nur-nur atau cahaya-cahaya. Allati, yang waqa'a, yang tumbuh, yang muncul. At-tajalli, karena biha, karena adanya penampakan. Wadairoti, dan melingkupi biha, dengan nur-nur itu. Jadi yang dimaksud kata atur bil makhlukat itu rahasia-rahasia kelembutan Allah itu selalu nampak melalui cahaya-cahayanya, melalui penyingkapan-penyingkapannya yang ada di dalam alam semesta ini. Lakin lamma kanat hiya ainuha, lakin akan tetapi lamma kanat, ketika ada kanat itu kembalinya ke asror, ketika rahasia-rahasia itu ainuha, yaitu berupa esensinya. Wa muttad,
Wa mutadaffiqatun, dan tumpahan-tumpahan minha dari asror, soro maka akan menjadi alkohol segala hal, menjadi bahron samudra, mutasilan yang bersambung. Jadi kalau rahasia-rahasia Allah sudah bisa tersingkap, maka kamu akan menyaksikan selayaknya samudra ini. Lautan yang tidak ada putusnya. Rodkon muntobikon. Rodkon yang utuh, muntobikon lagi terpadu. Selayaknya laut kan tidak ada putusnya. Wasarot dan menjadi ad-dairatu, rotasi-rotasi itu, ainul madari alaih, esensi dari tempat rotasi-rotasi. Walidzalik qala, oleh karena itu berkata, wamhaqul kulli biwasfihi, dan melebur al-kul segala sesuatu biwasfihi dengan sifatnya. Segala sesuatu yang ada maujud itu melebur dengan sifatnya. Al-awwalu, sifat maha awal, wal akhiru maha akhir, wal dhahiru sifat maha lahir, wal batinu sifat maha batin. Idla yahrud, idla karena tidak layak tidak mungkin keluar. Syai'un segala hal min hadhihi al asma'i al arba'ah, dari 4 asma Allah ini. Dari segala yang ada itu tidak akan pernah mungkin keluar dari 4 koridor asma Allah. Al awal, wal akhir, wal batin, wal zahir. Jadi asmaul husna itu muaranya pada 4 asma Allah ini. Awal, akhir, zahir, dan batin. Awwalu kullish fahuwa awwalu kulla syai'in. Allah adalah awal segala sesuatu. Wa akhir kulla syai'in, dan akhir segala sesuatu. Wa zahiru bi kulli syai', dan lahir segala sesuatu. Wal batinu fi kulli syai', dan batin dalam segala sesuatu. Qauluhu wa huwa. Ada ungkapan wahwa Allah itu huwa adalah huwa dia, dan dia adalah dia. Al awalu huwa yang pertama, yashiru ila, menunjukkan pada al wujudul awal, yaitu wujud Allah yang awal, wal azali yang azali. Yang Qabla dibingkai tajalli, sebelum penampakan. Itu huwa, yang dimaksud huwa kata pertama. Wasanik, huwa yang kedua, ila halihi, pada keadaannya ba'da tajalli, setelah Allah menampakkan dirinya. Wasalis, dan huwa yang ketiga, ila halihi, pada keadaannya ba'da tajalli, setelah penampakan, wa idhari, dan menampakkan tajalli akhir, penampakan yang lain, yadumu wujudihi, yang langgeng wujudnya, wa zuhurihi, dan penampakannya, wa huwa al-mu'abbiru anhu bil akhir, wa huwa, yang dia Allah, al-mu'abbir, adalah diungkapkan bil akhir, dengan makna yang lain. Jadi ada ungkapan huwa. Allah adalah dia, atau dia adalah dia. Dia yang pertama bermakna Allah, zat yang maha awal. Huwa yang kedua adalah Allah yang bertajalli, bermanifestasi. Lalu yang huwa yang ketiga adalah huwa Allah yang menetap.
pada wujud segala hal. Qala ba'dul arifina fi hadzal makna, sebagian orang arif menafsirkan ungkapan ini. Al-haqqu, Allah yang hak. Munazzahun, al-haqqu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun, terbebas, anil aini, dari kedimanaan. Jadi Allah itu terbebas dari dimensi tempat, di mana itu enggak ada. Wal jihatu, dan Allah terbebas juga dari arah, apakah di barat atau di timur, di atas, di bawah. Wal kaifu, dan Allah juga terbebas dari kebagaimanaan. Bagaimana ya? Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, besok kayak apa itu. Wal maddatu, dan Allah juga terbebas dari materi. Wasuratu, dan bentuk. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, la yakhlu minhu, tidak melewati atau tidak melampaui. Minhu, darinya. Mungkin bisa dijawab dengan menggunakan aina. Wala makana, dan Allah juga tidak berdimensi tempat. Wala kam, dan Allah tidak berdimensi jumlah. Wala kaifa, dan tidak berdimensi bagaimana. Wala jisma, tidak berdimensi jisim physically. Walau jauharo, dan tidak berdimensi hanya berupa jauhar, esensi fase. Wala ardo, dan tidak juga berdimensi art, penampakan belaka. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah lutfihi, kelembutannya, saro fi kulli syai', berjalan di segala hal. Walinuriyatihi, dan cahaya Allah, zahirun, nampak, fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Wa itlaqihi, dan kemutlakan Allah. Wa ihatatihi, dan melingkupinya Allah. Mutakayyifun, dengan segala kaif, cara, bikuli kaifin, dengan segala cara, ghairu muqayyadin, yang tidak terbatas, bidzalika, dengan hal tersebut. Wa malam yaduk, dan barang siapa yang tidak bisa merasakan hadza, hal ini. Walam yashhadu, dan tidak bisa, maka orang tersebut a'ma al-basirah, buta basirahnya. Enggak merasakan, tidak bisa merasakan kehadiran Allah, tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah, itu disebut a'mal basirah. Mahrumun, dia terhalang atau dia haram itu, an musyahadatil haqqi, dari menyaksikan Allah yang al-haq. Wala yafhamu, dan barang siapa yang tidak paham hadzal asrori, terhadap rahasia-rahasia ini, wala yaduquha, dan tidak mampu merasakan kehadirannya, illa man, kecuali orang suhbar rijali, orang yang senantiasa menemani seseorang, wa qabbala, dan menerima at-turabi, sisa-sisa debu, min tahta aqdamihi, dari bekas perjalanannya rijal. Jadi orang yang bisa memahami rahasia-rahasia Allah dan merasakan rahasia-rahasia Allah, itu adalah orang yang berteman dengan orang-orang yang itu
dekat dengan Allah. Wa man lam yuqaddir, dan barang siapa yang tidak mampu ala hadhihi, pada hal ini, tidak mampu menerima dan memahami, fal yusalim, maka terima saja apa adanya. Lirijali, pada seseorang, fima, yang atau fima, tentang hal, romazu, yang merumuskan, lahu, baginya, wa asyaru ilaihi, dan mampu memberikan isyarat padanya. Jadi kalau kita tidak mampu memahami ma'ani, makna-makna yang terkandung di dalam al-awani, maka cukuplah kita itu pasrah menerima. Terima saja apa ada. Terima saja penjelasan dari siapa? Rijal, para orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Wa syaru ilaihi, kemudian ada bait yang mengatakan wa idza lam tarol hilala fasallim, wa idza lam taro, dan seandainya tidak mampu melihat al-hilal, bulan, fasallim, maka terima saja. Liunasi, terima saja penjelasan manusia, ro'auhu, yang melihat bulan atau yang melihat hilal, bil absori, dengan matanya. Jadi kalau ada orang nggak tahu tentang bulan, cukuplah dia percaya dengan orang yang pernah melihatnya. Walillahi daru Ibnul Faridi radhiyallahu an haitsu yaqul. Ibnu Farid pernah berdendang juga. Wala takun, dan janganlah menjadi, mimman, seperti orang, tisyatuhu durusihi, orang yang meremehkan pelajaran, bihaitsu istaqallat aqluhu, karena atau disebabkan karena meremehkan akalnya, wastafazzat, dan meninggalkan akalnya. Fasamma waro'an nakli, maka di sana waro'an nakli, di belakang waro'an nakli, di belakang pendapat, ilmun, ada ilmu, yaduku an madariki, yaduku, ada ilmu yang detail, yang halus, an madariki, tentang keterjangkauan ghayatul uqul, puncak dari akal as-salimah, yang selamat atau yang benar. Talqituhu minni wa anni akhadtuhu wa nafsi kanat min ata'i mumtadi. Talqituhu kamu akan menemukan, minni, dariku, wa anni, dan tentangku, akhadtuhu, kamu akan mengambilnya, wa nafsi, sedangkan jiwaku, kanat min ata'i mumtadi, ya sedangkan jiwaku itu adalah hamparan pemberiannya. Ini gambaran saja. Gambaran apa? Gambaran bagi orang yang tidak atau belum mampu melihat ma'ani, cukuplah dia percaya pada orang-orang yang makomnya sudah pada taraf itu. Jangan sampai kita melewatkan atau menyia-nyiakan pelajaran dari orang-orang yang makomnya sudah sampai pada mampu melihat rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tanazzalat ila alimil hikmati, wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan besok malam Kamis. Tina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Ustaz Dr. Muhajir atas pemaparannya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Marilah sebelum kita tutup ngaji kita pada malam hari ini, kita bersama-sama membaca al-afat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ngaji kita pada hari Rabu. Tepatnya pada tanggal 21.
Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Syukran, Ustaz.